Pak Rizal sekarang hingga ke Pak Herudin Makji. Kemudian ada Pak Herianto Wahyadi, terus ada Kasatker Pengadaan Tanah Pak Arif Ivan Doko, dan juga Kasatker Bendungan Mas Yogi Pandu Satriawan, juga seluruh anggota Forkopimda yang hadir, baik dari TNI, Polri, dan Ibu Kepala Kejaksaan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, dan juga ada Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, dan semua unsur di sini hadir. Bapak Ibu, pertama saya menyampaikan termasuk juga laporan bagaimana kita seluruhnya bersama masyarakat ini mensukseskan PSN. Yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di pusat bahwa seluruh masyarakat mendukung adanya bendungan batuk. Tetapi kemudian memang saya selalu mewanti-wanti kepada jajaran saya semua yang bekerja dan juga di saat koordinasi bahwa ingat, kita membangun bendungan ini tidak hanya sekedar membangun dam penahan air, tetapi kita membangun peradaban. Kita ingin masyarakatnya ini kemudian mendapatkan manfaat. Karena itu kemudian di sosialisasi yang awal pertama, memang bendungan ini kan berkontrak sejak tahun 2018. Tapi saya ingat betul sosialisasi awal waktu itu dengan Pak Samroni, saya ketika baru menjabat jadi PLT Bupati dan juga penlog dari Gubernur, ketika itu baru turun, kita baru sosialisasi di tahun 2019. Memang sudah ada 1 tahun berkontrak dan juga baru sosialisasi ke masyarakat, itu awalnya. Dan kemudian masyarakat di sana karena ingin merasa bahwa kalau ada bendungan saya ingin dapat manfaatnya, beliau memohon agar ya kalau kita harus pergi atau harus kemudian merelakan kehidupan saya yang lama, ya saya harus punya kehidupan baru yang kira-kira nanti mendapat manfaat dari hadirnya bendungan. Makanya kemudian di dokumen larap atau di dokumen awal pengadaan land acquisition and requirement untuk pengadaan tanah maupun di dokumen larapnya itu 76% masyarakat itu memohon adanya sifat ganti ruginya, yaitu waktu itu relokasi atau resettlement di 76%-nya. Karena mereka ini, beliau ini mungkin juga sudah ada kesejarahan, kemudian kedekatan antar keluarga, jadi memang berharapnya resettlement. Tapi karena kita juga sadar bahwa untuk percepatan dan lain sebagainya, akhirnya di sosialisasi itu disepakati bahwa untuk cepatnya prosesnya adalah secara ganti cash and carry gitu ya, dibayar secara cash. Kemudian ketika itu kita bersama-sama punya kewajiban untuk mensukseskan mereka untuk bisa melakukan TMKH. Kenapa kok TMKH? Karena tanah yang di sekitar bendungan itu yang memungkinkan untuk ditempati kembali adalah mayoritas kawasan hutan. Kalaupun ada yang saat ini adalah tanah pemajikan, itu mungkin harga pasar sekarang dengan dengan cash and carry yang diterima oleh rekan-rekan sekalian atau saudara saya yang di Sumurup ini mungkin jauh. Itu kayak di Watu Jago itu harga tanahnya sudah 1 juta, tetapi mungkin beliau ini dapatnya per meter sekitar dia 200-300 bervariasi, berfluktuasi. Artinya kita harus sama-sama sadar bahwa apa yang didapat kalau kemudian diberikan tanah pemajikan di sekitar bendungan yang seluas yang sama pasti tidak dapat. Makanya yang paling masuk akal ya dilakukan TMK. Nah kemudian proses berjalan, memang ada beberapa hal terkait dengan appraisal. Karena waktu kami sosialisasi, saya jujur saja, saya juga ditanya oleh warga, "Loh Pak, kira-kira regone piro?" Loh kalau rego saya tidak tahu, kalau harga saya tidak tahu, harga yang sesuai appraisal. Tapi kalau dikira-kira bagaimana? Saya tanya waktu itu ke BPWS termasuk ke PPK, coba dibandingkan aja sama bendungan Tugu. Ya, ini saya sampaikan biar kemudian tahu dulu permasalahan kenapa masyarakat merasa kemudian kok kuciwo gitu ya, kok harganya sekian gitu di masa-masa appraisal awal. Karena waktu itu ada salah satu pejabat PPK yang menyampaikan bahwa ya kalau dibandingkan dengan bendungan Tugu, karena sebenarnya kan saya melihat kita ini sudah punya pengalaman bendungan Pak, yang kemarin sudah diresmikan oleh Pak Presiden. Nah ketika seperti itu saya tanya, kalau dibandingkan dengan bendungan Tugu saja Mas, itu kira-kira berapa? Ya kalau bendungan Tugu yang tanahnya tandus gitu ya mungkin bisa sekitar 2 kali lipat atau sampai 3 kali lipat. Nah itu yang disampaikan, dan itu ketika sosialisasi di
depan warga, yaitu semua warga mendengar begitu loh Pak. Karena saya sendiri kan juga nggak tahu. Tapi saya pesan bahwa nanti semuanya berdasarkan appraisal. Sudah, sekarang langkah selanjutnya biar masyarakat paham, tolong dijelaskan rumus appraisal itu nanti yang didapat apa aja. Apakah cuma mengganti tanah, apakah juga rumah, apakah juga tegaan, masa tunggu dan lain sebagainya. Nah, kemudian proses berjalan, appraisal pertama berjalan, kemudian memunculkan satu harga yang kemudian masyarakat ini dalam tanda kutip shock lah, kok cuma segini. Nah, waktu itu kemudian warga resah. Akhirnya salah satu cara yang diambil secara peraturan hukum ya, beliau-beliau ini bisa melakukan gugatan. Nah, ketika gugatan proses berjalan, mulai ada itu LSM yang mau masuk lah dan sebagainya. Nah, saya waktu itu sudah melakukan cuti. Kebetulan saya sudah cuti karena waktu itu ada pilkada, jadi kepotong cuti pilkada. Lah waktu di situ saya mendengar, wah jangan sampai terus kemudian nanti warga Sumurup ini belum dapat cash and carry-nya, ya kemudian melakukan berperkara. Terus kalau nanti berperkara mengeluarkan biaya, ya kalau kemudian yang ditunjuk itu amanah. Nah kalau duitnya dibawa Melayu malah piye gitu. Nah akhirnya saya waktu itu dengan inisiasi sendiri, tidak sebagai bupati, karena saya waktu itu cuti, saya mendekati warga. Pun bah kata mawon wis daripada aku sampai malah kebelusuk, saya bantu nyarikan lawyer, ya saya bantu berperkaranya, pun monggo jenengan melakukan gugatan, semoga hasil. Nah, waktu itu ikhtiarnya begitu. Jadi artinya ya saya dan teman-teman ini dengan kekuasaan yang dipunya, dengan power yang dipunya, ya berusaha bagaimana masyarakat happy, terus pembangunan bendungan ini bisa berjalan dengan baik. Yang penting proporsional gitu lah, ya. Terus kemudian dengan apa yang saya punya secara pribadi ya sebagai tanggung jawab moral saya juga nggak bisa tidur kalau kemudian melihat warga itu juga susah gitu. Nah maka saya kemudian membantu memfasilitasi atas nama pribadi waktu itu ya, karena saya tidak mau nanti warga dimintai katakanlah 2,5 juta atau berapa oleh oknum-oknum yang nggak jelas, terus kemudian berperkaranya juga nggak jelas. Nah akhirnya singkat cerita berperkaralah masyarakat ini, kemudian menang di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Trenggalek, dan masyarakat waktu itu sudah cukup punya harapan, ya wis kalau ada tambahan segini ya lumayan lah. Kemudian terjadilah satu kasasi yang akhirnya terputus kalah. Nah di saat kalah itu, ini kan ada warga yang kemudian bersikukuh bahwa aku gak cukup, gak bisa kemudian mengangkat lagi harga hidup kalau cuma dapat segini. Di satu sisi saya ini juga bergerak atas perintah atau sebagai kesatuan yang menjalankan yang namanya proyek strategis nasional bagaimanapun harus jadi. Jadi ini harus berjalan gitu kira-kira. Nah sudah masuk konsinyasi, kemudian yang 57 warga yang terdampak awal itu kita kemudian kumpul Bapak di pendopo sini, kita sepakati. Ya sudah, pemerintah akhirnya juga harus mengeluarkan satu effort. Ini bukan cuma proyeknya Kementerian PU yang ditugaskan oleh Pak Presiden, tapi pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Akhirnya, ya meskipun mungkin itu harusnya itu di luar tanggung jawab, merasa harus nambahi lah sesuatu agar beliau-beliau ini bisa hidup, ya kita akhirnya bersepakat untuk semacam BPJS, kemudian bantuan jaminan hidup, terus kemudian bantuan ternak dan sebagainya, itu untuk menambah nilai yang ya saya sadari kalau harga sawah kan jangan disamakan sama kayak kota Pak. Kalau kota itu sawah harganya pasti jelek, karena kita kalau membangun sesuatu harus muruk. Tapi kalau sawah di daerah perbukitan itu hal yang mahal gitu loh, karena nggak gampang punya sawah yang kemudian ada airnya bisa panen 2-3 kali di kawasan perbukitan, itu tidak mudah. Nah kemudian akhirnya pemerintah daerah waktu itu memfasilitasi itu, sehingga dari 57 awal yang terdampak yang appraisal pertama ini itu kemudian maulah akhirnya mengambil konsinyasi, dan akhirnya beberapa proyek itu bisa jalan. Mungkin progresnya dari 0% fisik ya jadi 2-3%, itu effort yang ya sungguh luar biasa mengingat kejadian seperti itu. Nah belajar dari situ akhirnya saya waktu itu juga berkumpul dengan teman-teman BPWS, juga appraisal saya datangkan. Kamu maksud pakai rego cuma segitu sih gitu, kenapa lah harganya kok murah banget gitu? Apa negara nggak punya uang? Kalau nggak punya uang kan ya saya tak sampaikan ke warga gitu biar sama-sama tahu,
sama-sama empati. Nah di situ ada satu yang menyampaikan bahwa lupa kita ini pokoknya operasional ngomong berapa ya bakal kita bayar. Ya saya ditantang begitu ya, waktu itu juga agak gimana gitu. Akhirnya saya cuma minta udah kalau bisa tolonglah operasionalnya diganti lah. Nah betul begitu diganti, sekarang harganya itu ya kalau yang appraisal yang kedua ini harganya sudah lebih baik. Mungkin masalahnya sekarang tinggal ada tegangan yang belum masuk, ada objek yang dinilai belum termasuk objek. Makanya kalau ada yang ngomong, oh masyarakat Sengon itu lebih enak dari Sumur, saya nggak setuju. Ya Sengon lebih enak soalnya pas sudah ikut appraisal yang kedua, harganya sudah lumayan bagus. Nah, yang di Sumur akhirnya ada tanah yang berdekatan, harganya beda. Padahal masih ada di dalam satu waktu penlok. Nah ini juga menjadi sedikit permasalahan. Ya bukan sedikit ya, mungkin juga dirasakan yang besar permasalahan. Oh karena yang kode-kode jejer terus regonya kok bedanya jauh, itu karena ada perbedaan appraisal. Makanya warga itu terus menuntut appraisal ulang. Nah tetapi secara aturan appraisal ulang itu kan tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada satu penetapan pengadilan, kemudian hanya bisa dilakukan appraisal ulang atau kaji ulang ketika mungkin masa penloknya sudah habis begitu. Nah ini yang mungkin saya tidak tahu nanti fatwanya seperti apa. Maka sekarang masyarakat akhirnya sudah gelisah. Akhir-akhir saya itu cuma pengen Pak usia apa caranya aku ini segera pindah gitu kira-kira. Saya itu segera punya tempat relokasi yang baru. Oke kita berproses, saya itu bersurat untuk mengajukan TMKH sudah sejak 2019 Pak. Saya sudah mengajukan surat, semua dokumen sudah kita kirim itu sejak 2019. Jadi sejak konsultasi publik yang pertama itu ketika kita tahu bahwa masyarakat pengennya itu relokasi, kita itu sudah mengusulkan yang namanya TMKH sejak 2019. Nah kemudian setelah berjalannya waktu kita urus, itu kemudian ada wacana, kita dijanjikan begini, disarankan begini, loh Mas, pemerintah kabupaten kalau untuk kepentingan PSN itu bisa dilakukan yang namanya pelepasan kawasan hutan sampai Tindu sudah datang. Nah ini saya juga jadi merasa bersalah lagi sama masyarakat. Saya itu mengantarkan Tindu yang di sana menyampaikan bahwa ini karena PSN ini bisa dilepaskan kawasan hutannya, jadi nggak perlu tukar-menukar. Lu masyarakat kan ya begitu kan ya seneng gitu, wah boleh dapat tanah gitu. Jadi seakan-akan kayak saya ini menjanjikan tanah, padahal itu disarankan oleh kementerian waktu itu bahwa dimungkinkan prosesnya untuk pelepasan. Tindu sudah jalan Pak, LH sudah jalan, sudah memutuskan kira-kira akan dilepaskan sekitar 60 hektaran. Nah kemudian ketika dimintakan fatwa ke Kementerian Perekonomian, itu disampaikan bahwa itu tidak termasuk dari PSN. Memang iya dapat PSN, tapi yang dimasukkan dalam PSN itu adalah ya yang masuk ke kawasan penlok itu. Dan kalau kemudian mereka dapat tanah, itu mereka tidak boleh double dengan cash and carry, artinya nanti terjadi 2 kali bayar. Nah itu saya langsung stres lagi, saya sudah lemes lagi. Ya sudah menemani di bawah, terus kemudian sudah kadung ngomongin masyarakat gitu. Ibaratnya lambe saya itu sudah rusak ya, suaranya nemen gitu lah. Bulan balik omongan kira-kira begitu. Akhirnya saya siang-siang minta antar teman BPBS, saya sepeda motoran ke rumahnya Pak Jaimin. Waktu itu Pak Jaimin ditelepon nggak tahu kalau saya datang. Karena di situ saya sampaikan Pak Jaimin ternyata ya sampaikanlah salam keluarga ini ternyata nggak bisa kalau dilepaskan, tetap prosesnya TMK. Dan waktu itu ada beberapa tokoh masyarakat yang kumpul juga, untuk Pak kalau TMKH kita nggak apa-apa, yang penting nggak segera pindah gitu, yang penting prosesnya dipercepat. Ya sampun, akhirnya kita fokus mempercepat proses. Nah selanjutnya sekarang ada di fase terakhir kita memohon agar TMKH ini juga bisa cepat. Nah ada beberapa opsi lahan pengganti dengan segala plus minusnya. Yang pertama ada di Kabupaten Pacitan, harus ya ini awalnya penawaran seharga 32.000 per meter persegi. Kemudian ada di Kabupaten Wonogiri dengan harga 23.000 per meter persegi. Setelah kemudian ditawar-tawar, ya yang di Pacitan ini ketemunya 28.000, sedangkan yang di Wonogiri tetap 23.000. Tapi dengan segala macam plus minus. Plus minusnya apa? Kalau yang Pacitan pengukuran peta bidang lahan pengganti itu nanti diselesaikan oleh pihak Pacitan keseluruhan, terus pengukuran keseluruhan lahan pengganti
proses pelepasan hak, proses administrasi dan reboisasi lahan pengganti itu di Pacitan sana diselesaikan. Kemudian yang di Wonogiri itu pengukuran peta bidang, pengukuran lahan pengganti, pelepasan hak, proses administrasi, kemudian bersedia untuk mengurus dan membiayai praktek dari Gubernur Jawa Tengah dan juga membiayai nanti kunjungan tim itu. Nah, permasalahan-permasalahan yang lain adalah ini warga nampaknya pengen ada yang pengen kemudian beli lahan penggantinya di Pacitan, ada yang pengen di Wonogiri. Nah, kami sih kalau di pemerintah idealnya memilih salah satu, Pak, biar ngurusnya cepat. Tapi kan saya tidak berani mengarahkan, karena sekali lagi yang punya duit itu kan nanti masyarakat ini. Jadi saya tidak arif, tidak elok, karena kami tidak memiliki kepentingan apapun. Ya saya kembalikan ke masyarakat agar nanti bisa bermusyawarah. Ya semuanya tidak apa-apa. Kalau saya disuruh membuat surat, 2 surat, katakanlah surat untuk ngurus yang di Wonogiri sama surat yang ngurus di Pacitan, ya tidak apa-apa. Saya surati Pak Ganjar sama Bu Khofifah, ya saya surati. Tapi kan nanti harus dipertimbangkan waktu. Kemudian tim terpadu itu nanti kunjungannya akhirnya jadi berapa kali? Jadi 3 kali. Jadi nanti kunjungan di Trenggalek untuk lihat kawasan hutannya yang mau dibuka, terus nanti harus ke Pacitan melihat lahan pengganti, dan harus kemudian ke Wonogiri melihat lahan pengganti. Dan itu juga belum tentu lahan hutan yang di sini nanti juga dilepaskan sesuai dengan keinginan kita, belum tentu. Karena seperti contoh waktu Tindu yang awal dulu turun, kita itu mengajukan 100 hektaran, tetapi yang disepakati hanya 60 hektar. Karena apa? Kawasan-kawasan yang elevasi atau kemiringannya itu ekstrim itu dianggap tidak layak untuk kawasan pemukiman karena membahayakan longsor. Belum yang nanti kemudian masuk kawasan lindung dan lain sebagainya. Jadi mereka juga punya pertimbangan. Termasuk juga di sini ada kawasan yang diusulkan itu masuk ke kawasan yang sudah perhutanan sosial, yang sudah pulih kata, pengakuan perlindungan kawasan kehutanan. Nah ini kan juga jangan sampai kita memperjuangkan hak asasi masyarakat yang terdampak bendungan, nanti juga membantu hak asasi masyarakat yang juga mencari perekonomian lewat pulih kata. Tapi kalau sudah, artinya kalau teman-teman LMDH-nya sudah ikhlas, sudah legowo untuk bisa melepaskan kulit kapal itu, ya nanti kita proses juga. Tetapi kan kalau terlalu banyak proses kan saya khawatirnya juga terlalu lama. Artinya PSN ini juga ada target pengerjaan. Saya sendiri juga punya target biar masyarakat ini juga tidak merasakan mungkin kekhawatiran, was-was, terus berisik, bising dan lain sebagainya dalam jangka waktu yang lama. Jadi sekarang PR-nya bagaimana kita mempercepat LKH. Dan yakinlah kalau pemerintah Kabupaten Trenggalek ini kalau TMKH-nya sudah ada, nanti pasti diskusinya juga masih panjang. Siapa yang kemudian membangun prasarana infrastruktur, ya, terus kemudian fasum-fasol supaya di tempatnya Pak Jaimin itu ada musola di dekatnya, terus kemudian ada PAUD. Nah itu nanti jadi kewenangannya siapa? Kan kalau ada fasum-fasol yang kemudian terkena proyek bendungan, itu cara penggantiannya juga seperti apa? Jadi nanti siapa yang bertanggung jawab? Ini juga kami juga nanti mohon bantuan dari lintas kementerian juga dan juga seluruh OPD. Ya kita harus gotong royong untuk mewujudkan pemukiman baru. Tapi PR-nya sekarang adalah saya berharap warga bisa bermusyawarah dengan baik untuk yang TMKH ini agar kemudian ketemu sudah Pak lokasinya kita beli yang di sana saja. Monggo saya itu jenengan mau beli di Papua mau di mana, ya kita ini terserah. Yang penting yang perlu jenengan pertimbangkan kalau nanti kepinginnya itu sendiri-sendiri, maka dokumen yang perlu disiapkan itu banyak, yang disurati itu banyak. Kalau yang disurati banyak, nanti yang dicek banyak. Nah itu butuh banyak biaya dan juga butuh banyak waktu. Nah itu aja nanti pertimbangan kita. Jadi mungkin itu Bapak Ibu dan seluruh masyarakat, saya estu ngapunten kalau dari akan panjenengan banyak salah, banyak khilaf, dan saya juga meminta maaf kepada mungkin para pejabat di kementerian kalau dianggap pemerintah daerah belum mampu memfasilitasi masyarakat dengan baik. Tapi ya itu kondisinya di awal. Jadi yang ingin sama kami tekankan bersama adalah kita tidak sekedar membangun bendungan tapi membangun peradaban. Makanya masyarakat ini inginnya ya kalau ada bendungan ya saya yang dapat berkahnya Pak. Ojo sampai aku dipindah disuruh tinggal yang jauh gitu. Makanya harapan mereka bisa tinggal di sekitar bendungan. Ya sekarang satu-satunya prioritas mungkin dari banyak permasalahan, ada yang lahan sertifikat tapi masuk peta kawasan hutan, ya itu juga banyak lah gitu. Tapi sekarang yang penting PR-nya adalah ada kepastian dulu lahan untuk pemukiman baru warga ini ada di mana, dan warga ini
tidak minta gratisan, mereka ini mau untuk melakukan tukar-menukar kawasan hutan, bahkan sudah mencari rencana lahan pengganti baik di Pacitan maupun di Wonogiri. Jadi ini yang harus perlu kita apresiasi dari warga, dan saya harap prosesnya nanti ya kita lintas kementerian dan juga kepala daerah, pemerintah kabupaten dari sisi administratif dan pendampingan di lapangan, insya Allah sudah kita penuhi, tinggal nanti yang di pusat seperti apa. Makanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai bentuk laporan dan juga permohonan maaf kami jika baik yang ada di bawah, di grassroots, saya dianggap mungkin belum ketika saya dianggap tidak bisa memfasilitasi dengan baik, saya memohon maaf, dan itu laporan dari kami semoga bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi permintaan saya, permohonan saya di pertemuan kali ini harapannya nanti bisa ketemu prioritas pertama kita sebenarnya TMKH. Sudah itu biar warga segera bisa pindah. Makan Pak Budi ya, dipercepat proses TMKH-nya secara tuntas sehingga nanti kita bisa mempersiapkan. Saya kebetulan juga nanti dengan Pak DPR ini kan juga mempersiapkan anggaran induk. Jadi kalau nanti ada dukungan-dukungan yang harus diberikan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan persiapan persiapan pemukiman warga ini biar bisa teranggarkan juga dengan baik nanti di tahun 2023, termasuk juga nanti ada program dari kementerian mungkin bisa support untuk infrastruktur dasar dan lain sebagainya. Nah ini kan baik mungkin dari sumber daya air bisa membantu untuk membikinkan saluran air bersihnya atau apa, nanti semuanya bisa dibicarakan ketika sudah memang ada kepastian tempat tempat pemukiman baru warga melalui mekanisme TMK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.